Edu, balik lagi bareng Mas Ut di Suara Edu. Senang banget nih Mas Ut bisa nemenin kamu buat temen-temen yang tertarik di dunia edukasi. Terutama kali ini kita bakal bahas tentang jurnalistik nih. Kita akan banyak mengenal mengenai 9 elemen plus 1 yang diperkenalkan oleh Bill Kovac. Jadi teman-teman di sini khususnya buat kamu yang suka di dunia jurnalistik, boleh banget nih tonton video ini sampai akhir. Oke? Nah, tapi sebelumnya nih teman-teman, kita sebelum beranjak ke materi 9 elemen jurnalistik yang diperkenalkan oleh Bill Kovac, perlu nih kita buat mempelajari sedikit apa sih pengertian dari jurnalistik. Jurnalistik adalah kegiatan menghimpun berita, mencari fakta, dan memproses peristiwa. Jadi teman-teman di sini itu sudah tahu nih apa itu jurnalistik dan jadi dasar teman-teman untuk next ke materi berikutnya. Nah, langsung aja nih teman-teman, kita langsung beranjak ke materi yang bakal kita pelajari bersama tentang 91 elemen jurnalistik yang diperkenalkan oleh Bill Kovac. Jadi selamat. Bill Kovac dan Tom Ristensiel pada tahun 2001 dalam bukunya The Elements of Journalism, What Newspapers Should Know and the Public Should Expect, New York Cohen Publisher, merumuskan prinsip-prinsip dalam 9 elemen jurnalisme. Kesembilan elemen tersebut adalah: yang pertama, kewajiban pertama jurnalis adalah pada kebenaran. Kewajiban para jurnalis adalah menyampaikan kebenaran, sehingga masyarakat bisa memperoleh informasi yang mereka butuhkan untuk berdaulat. Bentuk kebenaran jurnalistik yang ingin dicapai ini mungkin sekedar akurasi, namun merupakan bentuk kebenaran yang praktis dan fungsional. Contoh kebenaran fungsional misalnya polisi menangkap tersangka koruptor berdasarkan fakta yang diperoleh. Lalu kejaksaan membuat tuntutan dan tersangka diadili. Sesudah proses pengadilan, hakim memvonis tersangka bersalah atau tidak bersalah. Apakah si tersangka yang divonis itu mutlak bersalah atau tidak bersalah? Kita memang tidak bisa mencapai suatu kebenaran dengan mutlak. Tetapi masyarakat kita dalam konteks sosial yang ada menerima proses pengadilan serta vonis bersalah atau tidak bersalah tersebut. Karena memang hal itu diperlukan dan bisa dipraktikkan. Jurnalisme juga bekerja seperti itu. Yang kedua, loyalitas pertama jurnalisme adalah kepada warga. Organisasi pemberitaan dituntut melayani berbagai kepentingan konstituennya. Namun, kesetiaan pertama harus diberikan kepada warga atau citizen. Ini adalah implikasi dari perjanjian dengan publik. Komitmen kepada warga bukanlah egoisme profesional. Kesetiaan pada warga ini adalah makna dari independensi jurnalistik. Independensi jurnalistik adalah bebas dari semua kewajiban kecuali kesetiaan terhadap kepentingan publik. Jadi, jurnalis yang mengumpulkan berita tidak sama dengan karyawan perusahaan biasa yang harus mendahulukan kepentingan majikannya. Yang ketiga, esensi jurnalisme adalah disiplin verifikasi. Yang membedakan antara jurnalisme dengan hiburan atau entertainment, propaganda, fiksi, atau seni adalah disiplin verifikasi. Hiburan dan saudara sepupunya seperti infotainment berfokus pada apa yang paling biasa memancing perhatian. Propaganda akan menyeleksi fakta
dan merekayasa fakta demi tujuan sebenarnya, yaitu persuasi dan manipulasi. Sedangkan jurnalisme berfokus utama pada apa yang terjadi seperti apa adanya. Disiplin verifikasi tercermin dalam praktik-praktik seperti mencari saksi-saksi peristiwa, membuka sebanyak mungkin sumber berita, dan meminta komentar dari banyak pihak. Disiplin verifikasi terfokus pada menceritakan apa yang sebenar-benarnya dalam kaitan dengan apa yang sering disebut dengan objektivitas. Maka, yang objektif sebenarnya bukanlah jurnalisnya, tetapi metode yang digunakan dalam meliput berita. Ada sejumlah prinsip intelektual dalam peliputan. Yang pertama, jangan menambah-nambahkan sesuatu yang tidak ada. Yang kedua, jangan mengecoh audiens. Yang ketiga, bersikaplah transparan sedapat mungkin tentang motif dan metode. Yang keempat, lebih mengandalkan pada peliputan orisinalitas yang Anda lakukan sendiri. Dan yang kelima, bersikap rendah hati, tidak menganggap diri paling tahu. 4. Jurnalisme harus tetap independen dari pihak yang mereka liput. Jurnalis harus tetap independen dari faksi-faksi. Independensi semangat dan pikiran harus dijaga oleh wartawan yang bekerja di ranah opini, kritik, dan komentar. Jadi yang harus lebih dipentingkan adalah independensi, bukan netralitas. Jurnalis yang menulis tajuk rencana atau opini tidak bersikap netral, namun ia harus independen dan kredibilitasnya terletak pada dedikasinya pada akurasi, verifikasi, kepentingan publik, dan hasrat untuk memberikan informasi. Yang kelima, jurnalis harus melayani sebagai pemantau independen terhadap kekuasaan. Jurnalis harus bertindak sebagai pemantau independen terhadap kekuasaan. Wartawan tak sekedar pemantau pemerintahan, tetapi semua lembaga kuat di dalam masyarakat. Pers percaya dapat mengawasi dan mendorong para pemimpin agar mereka tidak melakukan hal-hal buruk, yaitu hal-hal yang tidak boleh mereka lakukan sebagai pejabat publik atau pihak yang menangani urusan publik. Jurnalis juga mengangkat suara pihak-pihak yang lemah, yang tidak mampu bersuara sendiri. 6. Jurnalisme harus menyediakan forum bagi kritik maupun komentar dari publik. Apapun media yang digunakan, jurnalisme haruslah berfungsi menciptakan forum di mana publik diingatkan pada masalah-masalah yang benar-benar penting, sehingga mendorong warga untuk membuat penilaian dan mengambil sikap. Maka, jurnalisme harus menyediakan sebuah forum untuk kritik dan kompromi publik. Demokrasi pada akhirnya dibentuk atas kompromi. Forum dibangun berdasarkan prinsip-prinsip yang sama, sebagaimana halnya dalam jurnalisme, yaitu kejujuran, fakta, dan verifikasi. Forum yang tidak berlandaskan pada fakta akan gagal memberikan informasi pada publik. Yang ketujuh, jurnalisme harus berupaya membuat hal yang penting itu menarik dan relevan. Tugas jurnalis adalah menemukan cara untuk membuat hal-hal yang penting menjadi menarik dan relevan untuk dibaca, didengar, dan ditonton. Untuk setiap naskah berita, jurnalis harus menemukan campuran yang tepat antara yang kurang serius dan serius dalam pemberitaan dari manapun. Singkatnya, jurnalis harus memiliki tujuan yang jelas, yaitu menyediakan informasi yang dibutuhkan orang untuk memahami dunia dan membuatnya bermakna, relevan, dan memikat. Dalam hal ini, terkadang ada godaan ke arah infotainment dan sensasional. Yang kedelapan, jurnalisme harus menjaga agar beritanya komprehensif dan proporsional. Jurnalisme itu sebagai perbuatan peta modern. Ia menciptakan peta navigasi bagi warga untuk berlayar di dalam masyarakat. Maka jurnalis juga harus menjadikan berita yang ia buat proporsional dan komprehensif. Dengan pengumpamaan,
Jurnalisme sebagai pembuatan peta, kita melihat bahwa proporsi dan komprehensivitas adalah kunci akurasi. Kita juga terbantu dalam memahami lebih baik ide keragaman dalam berita. Yang kesembilan, jurnalisme memiliki kewajiban untuk mengikuti suara nurani mereka. Setiap jurnalis dari redaksi hingga dewan direksi harus memiliki rasa etika dan tanggung jawab personal atau sebuah panduan moral. Terlebih lagi, mereka punya tanggung jawab untuk menyuarakan sekuat-kuatnya nurani mereka dan membiarkan yang lain melakukan hal yang serupa. Agar hal ini bisa terwujud, keterbukaan redaksi adalah hal yang penting untuk memenuhi semua prinsip jurnalistik. Dalam perkembangan berikutnya, Bill Kovac dan Tom Rosenstiel menambahkan elemen ke-10, yaitu warga juga memiliki hak dan tanggung jawab dalam hal-hal yang terkait dengan berita. Elemen terbaru ini muncul dengan perkembangan teknologi informasi, khususnya internet. Warga bukan lagi konsumen pasif dari media, tetapi mereka juga menciptakan media mereka sendiri. Ini terlihat dari munculnya blog, jurnalisme online, jurnalisme warga, jurnalisme komunitas, dan media alternatif. Nah, itu tadi materi 10 elemen jurnalistik yang diperkenalkan oleh Bill Kovac. Semoga teman-teman dapat nambah nih wawasannya, terutama di dunia jurnalistik. Dan teman-teman yang tertarik di dunia jurnalistik bisa nih diimplementasikan materi ini untuk membuat karya-karya jurnalistik. Dan jangan lupa nih pesan aku buat share video ini dan like video ini. Dan sampai jumpa untuk materi berikutnya. Dadah!